Kita kembali ke pembahasan terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kami sapa terlebih dahulu sudah bergabung melalui sambungan telepon Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa Norman Hadinegoro. Selamat sore Pak Norman. Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik Pak Norman, kabar baik alhamdulillah. Pak Norman, siang tadi Menko Polhukam dan 5 menteri ke DPR untuk menyerahkan surat penundaan pembahasan RUU HIP. Anda sebagai pihak yang menyambut baik dengan niatan DPR RI membuat RUU HIP, tanggapannya Pak Norman? Ya, kalau saya ideologi ini harus ada payung hukum ya, untuk di dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, tentunya Pancasila yang seperti apa yang kita inginkan? Ialah Pancasila yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi bukan Pancasila yang diperes-peres menjadi Trisila, bukan Pancasila yang diperes-peres menjadi Ekasila, bukan itu yang kita maksud. Tapi yang dimaksud adalah? Yang dimaksud adalah Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu penting sekali. Ya, dipayungi masyarakatnya supaya mengamalkannya. Jadi kalau saya melihat demo ini kan dia larinya kan ke Trisila, ke Ekasila. Kita maksudnya bukan itu. Kita juga nggak setuju kalau ada Pancasila diperes menjadi Ekasila, menjadi Trisila, ya gotong royong. Baik, Pak Norman, juga. Masalah dari RUU HIP ini muncul ketika ada 3 partai yang sebelumnya setuju di Balik, kemudian meminta supaya memasukkan TAP MPRS tentang larangan komunisme dalam konsideran ini tidak diakomodir. Kemudian jadi ramai sampai sekarang. Tanggapan Anda? Itulah yang jadi masalah. TAP itu. Ya, jadi sebenarnya dipermasalahkan TAP itu harus ada. TAP MPRS, larangan terhadap komunis. Baik, saya ke Pak Slamet, tanggapannya Pak Slamet. Iya, saya sepakat dengan beliau tadi bahwa di rancangan undang-undang HIP itu kan yang menjadi polemik kan persoalan tadi tidak dimasukkannya TAP MPR nomor 25 tahun 66. Kemudian mereka akan mencoba merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Kemudian mereka akan mencoba dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi kebudayaan. Nah, itu kan yang menjadi persoalan, menjadi penolakan di mana-mana. Nah, oleh karenanya ketika kita pelajari RUU HIP itu banyak persoalan ideologi yang akan menjadi persoalan di bangsa dan negara ini, makanya kita tolak. Nah, kemudian ketika pemerintah mengajukan kembali rancangan undang-undang PPIP, rancangan undang-undang PIP, apapun namanya lah gitu kan. Saya pikir ini sedang terjadi demo di mana-mana, penolakan di mana-mana. Ini sedang pandemi corona. Sungguh tidak bijaksana, ya kan? Ketika lagi di demo, aspirasi lagi digelontorkan oleh berbagai rakyat dan umat, kok kemudian pemerintah ujuk-ujuk memberikan yang undang-undang penguatan untuk BPIP. Sedangkan BPIP sendiri bagi umat Islam, bagi kami ada persoalan. Karena BPIP itu sendiri yang mengatakan agama musuh terbesar Pancasila. Kalau rancangan undang-undang itu nanti menguatkan BPIP, jangan-jangan menguatkan pikiran ketua BPIP-nya. Ah, begitu kan? Kan nggak bisa lepas, ketua dengan pimpin jangan dilepaskan dong. Itu satu instansi yang nggak bisa dilepaskan. Nah, oleh karenanya di situasi yang begini, sedang pandemi corona, ayolah kondusif, ya kan? Pemerintah sebaiknya nggak usah ngusulin, kan masih ada undang-undang yang lebih. Baik, saya ke Pak Norman, silakan tanggapannya. Tidak usah katanya dibatalkan saja sekalian. Tidak perlu ada yang menaungi ideologi Pancasila. Pak Norman? Pak Norman masih bergabung dengan kami? Pak Norman masih bergabung? Oh, baik. Pak Norman rupanya sudah terputus sambungannya. Kita sudah bergabung dengan Gus Nabil yang berada di kantor DPR RI. Selamat sore Gus Nabil. Kemudian dimintakan surat keterangan. Selamat sore Gus Nabil, bisa mendengar suara saya? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gus Nabil, satu pertanyaan sebelum ya, kita masuk ke jelas suaranya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita masuk ke commercial break, Gus Nabil. Tadi Menko Polhukam dan 5 menteri ke DPR untuk menyerahkan surat penundaan pembahasan RUU HIP dan kemudian menyampaikan RUU BPIP. Ini Pak Slamet Ma'arif yang tadi juga ikut berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Kenapa harus memaksa RUU BPIP? Kenapa tidak dibatalkan saja?
Sorry, mohon maaf. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, hari ini pemerintah sudah datang kepada DPR, ada Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya, untuk menyerahkan rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang mana ini hanya sebagai penyerahan saja. Artinya ini diserahkan kemudian sebagai dokumen publik di mana nanti seluruh masyarakat juga bisa memberikan saran dan kritik, dan tidak akan dibahas sekarang. Jadi ini akan dibahas nanti ketika pandemi COVID-19 sudah berlalu. Demikian, Pak. Baik, silakan Pak Slamet tanggapannya. Iya, kapanpun dibahasnya, cuma kan situasinya sedang tidak kondusif, di mana sedang terjadi demo besar-besaran di DPR. Mestinya pemerintah legowo dulu, bijaksana, baik Pak. untuk tidak gelontorkan dulu begitu rancangan undang-undang. Baik, begitu. Pak Slamet, tadi Gus Nabil mengatakan bahwa tidak akan dibahas sekarang karena dibahas setelah pandemi corona. Kita akan lanjut lagi usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNews Sore.